Selamat siang menjelang sore. Kebetulan kami hari ini detik ini bertemu dengan Direktur IES, Ya, Direktur Utama PT IIN Era Sejahtera. IIN Era Sejahtera yang pada hari ini detik ini sudah melakukan MOU dengan Korea Selatan, Turki dan pemerintah Jerman dan sudah menjalankan MOU sudah beberapa tahun yang lalu, sudah merekrut orang Indonesia yang dibawa ke sana. Dengar-dengar yang di Jerman itu gajinya sampai 70 juta kalau dikuruskan Indonesia, tapi harus S1, harus paham bahasa Jerman level B, dan itu perawat nanti tupoksinya di sana. Pak Imam, rumus sederhana untuk sukses itu gimana Pak Imam? Saya sebenarnya simpel. Yang penting apapun yang saya lakukan itu diniatkan ikhlas. Itu saja. Jadi kalau di dalam mindset ada wawasan ikhlas itu, seberat apapun ujian dalam bentuk apapun jadi ringan. Satu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kesuksesan, lebih sabar lagi dalam menghadapi kegagalan. Karena dalam hidup itu fluktuasi itu selalu ada. Yang ketiga, ya apapun keadaannya, ya tetap bersahaja. Kalau sukses tidak tinggi hati, kalau belum sukses ya tidak rendah diri. Ya bersahaja, sederhana. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah apapun ikhtiar kita. Saya ini selalu berserah. Artinya apapun yang saya lakukan itu ya ujungnya itu saya serahkan kepada Tuhan. Tawakal ya. Tawakal, berserah diri. Jadi ikhtiar itu wajib. Doa itu arah. Jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa doa terkabul itu sebenarnya bukan karena khusyuknya, tapi lebih karena ikhtiar keras yang mengiringi doa yang khusyuk tadi. Jadi doa itu arah, ikhtiar itu langkah. Jadi ya jangan berdoa dulu, jangan berdoa saja. Doa kalau tidak diimbangi dengan ikhtiar ya seperti kita punya angan-angan, kita punya misalkan perjalanan mau ke Surabaya, kita sudah tahu tempatnya, sudah tahu tujuannya. Tapi kalau diangan-angan saja tanpa melangkah ya tidak akan pernah sampai tujuan. Harus ada action nyata ya Pak. Harus imbang. Iya, ikhtiar dan usaha itu wajib gitu. Nah, simpelnya itu, dan ini selalu saya tularkan pada banyak orang ya. Itu konsep usaha saya itu pakai rumusnya TKI yang sukses di luar negeri. Dia pakai rumus kalau ingin sukses ya makan nasi dari Inggris dengan benar. Makan nasi dari Inggris dengan benar. Rice. Ya, rice. Ya. Jadi ada unsur R, ada unsur I, ada unsur C, ada unsur E. Iya. Jadi perlu ada resources, perlu ada ide, inovasi, improvisasi, inisiatif, terus perlu punya jaringan, perlu C, connection, perlu pemahaman yang kuat, perlu expert, pakar. Jadi kalau orang harus menguasai bidangnya, tidak sebentar-sebentar kembali ke laptop, karena laptopnya sudah ada di dalam mindsetnya. Sebenarnya simpel. Ya pokoknya ya bersahaja saja lah. Bersahaja. Ikhtiar dalam diam, ikhtiar dalam gerakan. Nah konsepnya yaitu jadi connection yang saya punya cabang di Lampung, cabang di Medan, cabang di Jakarta Barat, cabang di Kabupaten Kendal, Jateng, Kabupaten Batang, Jateng, Kabupaten Tegal, Jateng, Kota Semarang, Jateng,
Kalau di Jatim sendiri ada di Blitar, Jember, dan Sidoarjo. Terus wilayah timur di Denpasar, Bali, di Lombok Tengah, Mataram. Iya. Iya. Oh. Dan Iya. dari semua itu saya tidak pernah mendatangi mereka. Diawali dengan tidak pernah bertemu sebelumnya. Ya karena mungkin personal branding saya kuat sehingga banyak orang tahu tentang saya. Ya, dimulai dari telepon, apa benar ini Pak Imam Yudi, dan seterusnya akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengembangkan Sayap ya. Sayap. Akhirnya sampai berapa? Lebih dari 10 kalau saya hitung tadi Pak Ya, Imam lebih ya, dari- cabangnya. Kalau cabang 10, tapi kalau mitra itu total 14. Mitra 14. Ya, jadi cabang plus LPK itu lembaga pelatihan kerja ada 4, terus cabang 10 ya. Kalau di total ada 14 mitra. Ya, ini obrolan singkat yang semua itu berawal dari 4 kata kunci, yaitu ketika kita mengawali suatu usaha, kita harus mempunyai pemikiran ikhlas, sabar, bersahaja, dan tawakal. Tadi ikan kata tadi ya, ikhlas, sabar dalam hal keberhasilan, juga sabar dalam kegagalan. Tidak ada kata putus asa Pak Imam Zudi ini. Terus yang 3 terakhir itu bersahaja. Apapun kesuksesan kita tetap bersahaja. Dan yang terakhir tadi kalau saya rekam itu tawakal. Apapun usaha kita harus ada usaha, doa, dan action, tindakan nyata. Dan kita harus tawakal, berserah diri, apapun hasilnya yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa itu kita harus terima gitu ya Pak Imam ya. Sampai akhirnya rezeki itu kalau saya lihat tadi itu istilahnya layak tasib, tidak disangka-sangka. Berangkat dari orang pari yang semacam ini prejengannya, tapi sudah bisa membuka 14 mitra kerja dalam hal dan 10 negara. 10 negara menjalin Mitra, MOU ya. ke mitra. Ya, jadi yang lama itu ya Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Singapura. Nah, yang pekerja formal itu Turki untuk hospitality, terus Korea Selatan untuk welder atau tukang las dan welder, dan pekerja tambak. Oh, gitu. Terus yang khusus gajinya luar biasa besar itu di Jerman, itu khusus untuk asisten perawat dan perawat dengan kualifikasi minimal harus S1 keperawatan dan menguasai bahasa Jerman level B2. Gajinya untuk asisten perawat itu 2.725 euro atau sekitar 55 juta, dan yang perawat itu 3.425 euro atau kurang lebih 66 sampai 70. Wah, keren. Pak Imam, semoga bincang singkat, bincang santai di bulan Syawal ini bisa memberikan inspirasi bagi siapa saja yang mendengar Pak Imam ya. Saya termasuk keluarga besar Bani Basiran bisa terinspirasi. Jangan pernah putus asa dalam beraktivitas. Awali semua itu dengan ikhlas, sabar, bersahaja. Sukses apapun tetap bersahaja. Dan kata kunci yang terakhir adalah tawakal, berserah diri. Apapun hasilnya, ketentuannya, terima dengan tulus, terima dengan ikhlas ya, ketentuan dari ikhlas. Insya Allah damang, nyuantai Pak Imam ya. Alhamdulillah, salim dulu Pak Imam. Alhamdulillah, sukses dulu ya.